Saudara, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP menggelar aksi di Gerbang Pancasila DPR RI Jakarta Pusat. Selain berunjuk rasa, koalisi juga melaporkan belasan anggota Komisi 3 DPR RI ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD. Belasan anggota Dewan dilaporkan Koalisi Masyarakat Sipil ke MKD karena dinilai telah mengabaikan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil, proses penyusunan revisi Undang-Undang KUHAP syarat pelanggaran hukum, terutama terkait transparansi aspirasi dan partisipasi publik yang bermakna. Mereka menuntut kepada pimpinan DPR untuk menahan sementara proses pembahasan KUHAP hingga laporan dugaan pelanggaran etik MKD rampung. Laporan atau pengaduan ini kami tempuh karena dalam proses panjang pembahasan KUHAP ini setidak-tidaknya sejak bulan Mei 2025 lalu kami tidak melihat proses ini dilandasi atau berbasis dengan partisipasi publik yang bermakna. Misalnya sejak tanggal 8 Mei kami diundang untuk hadir dalam suatu proses diskusi informal, tapi ternyata itu diklaim sebagai suatu proses yang disebut rapat dengar pendapat umum. Padahal ada rapat panja yang di dalamnya kami menilai dan berbagai anggota koalisi menilai ada pencatutan yang dilakukan oleh pimpinan panja dari unsur DPR RI khususnya, termasuk juga pemerintah, yang mengklaim bahwa draft yang ada itu telah menyerap aspirasi atau masukan publik. Koalisi Masyarakat Sipil tolak isi draft revisi Undang-Undang KUHAP karena dianggap banyak memuat ketentuan yang lebih buruk dibandingkan aturan yang sudah berlaku saat ini. Koalisi Masyarakat Sipil juga adukan anggota Komisi 3 DPR ke MKD karena dianggap mengabaikan partisipasi publik dalam proses legislasi. Kita akan ulas isu ini bersama peneliti ICJR, Iftithah Sari, dan anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Hasbialah Ilyas. Pak Hasbi, selamat malam. Mbak Tita, selamat malam. Saya ke Mbak Tita dulu nih, saya sempat baca juga ada 9 isu krusial ya yang dicatat oleh Koalisi Masyarakat Sipil termasuk ICJR juga. Nah, berdasarkan identifikasi 9 isu krusial dalam draft RUU KUHAP 2025 ini, seperti lemahnya jaminan hak sipil dan absennya judicial scrutiny, apa ketentuan spesifik dalam draft yang paling Anda anggap lebih buruk katanya dari ketentuan sebelumnya yang berlaku saat ini, dan bagaimana itu berdampak pada hak asasi manusia? Ya, yang pasti teman-teman ICJR dan juga teman-teman koalisi, kita melihat yang paling utama adalah dari RUU KUHP ini isu soal penangkapan penahanan. Karena itu yang ingin kita dorong berubah dari sistem yang sekarang gitu ya. Tapi setelah kita mencermati kembali, khususnya isu-isu bab penahanan dan juga mekanisme penangkapan itu secara alur nggak berubah. Jadi mekanismenya sama seperti sekarang, polisi, penuntut umum, jaksa juga bisa tetap menahan dan melakukan penangkapan tanpa ada mekanisme check and balance dari hakim, dari pengadilan. Yang kita dorong adalah supaya ada setiap orang ketika dia sudah ditangkap dalam waktu maksimal 48 jam, itu standar HAM internasional bilang, yang kita juga sudah ratifikasi di ICCPR, harus dihadapkan ke depan hakim untuk di-challenge penangkapannya, prosesnya udah benar atau belum, dicek sama hakim. Apakah memang dia pelakunya, buktinya sudah cukup apa enggak. Kemudian ditentukan apakah dia perlu atau enggak ditahan. Nah, itu yang menentukan dan menilai, mengevaluasi adalah hakim independen judiciary yang dia memang tidak punya kepentingan untuk pembuktian, untuk pemenuhan perkara gitu ya. Karena dia harusnya melihat isunya dengan secara imparsial dan independen. Itu yang kita dorong ada, karena proses yang selama ini penangkapan penahanan itu kan sangat banyak penyalahgunaan ya, banyak abuse yang itu salah satunya disebabkan karena nggak ada check and balance itu di awal. Jadi setiap orang yang ditangkap, ditahan itu baru ketemu hakim berapa bulan kemudian. Nah, ini yang kita menjadikan kritik utama, yang kita harapkan itu bisa diselesaikan melalui RUU KUHAP, tapi itu nggak diselesaikan juga gitu. Dan di dalam RUU KUHAP ini akhirnya itu yang bermasalah di salah satu isu soal perampasan kemerdekaan, yang kita melihat orang, manusia itu nggak jauh lebih berharga daripada barang. Karena kalau mau geledah, mau sita, itu harus ada izin hakim defaultnya. Walaupun ada juga dalam kondisi-kondisi mendesak itu nggak bisa, jadi nggak ada izin dari hakim. Salah satunya ini juga yang kita permasalahkan soal adanya masalah penilaian subjektif dari penyidik gitu. Jadi itu bisa disimpangin, jadi nggak perlu izin hakim dulu. Kalau ada alasan mendesak itu nanti bisa dimintakan belakangan gitu. Ya, itu salah satu dari 9 poin krusial yang diutarakan oleh Koalisi Masyarakat Sipil dan juga ICJR. Tapi besok tetap akan disahkan, Pak Hasbi?
Kita lihat besok meskipun banyak pertentangan sesuai jadwal memang besok disahkan. Pembahasan KUHP ini bukan waktu yang pendek ya. Ini sudah panjang, udah hampir 1 tahun. Kita sangat terbuka DPR ini, terutama di Komisi 3, akademisi kita undang, praktisi hukum kita undang, hampir semua yang kita undang. Tidak ada yang kita tidak undang. Kita minta masukannya. Coba tolong dilihat di hasil yang sudah yang besok akan disahkan. Lebih banyak masukan dari masyarakat. Ya memang tidak mungkin Mas, kalau dalam istilah bahasa Arab itu usul fikih, ridho nas ghayatun la tudrak. Nggak mungkin manusia ini semua ridho, semua sepakat, semua setuju ya seperti itu. Ya, misalnya yang Mbak sampaikan tadi, sekarang saya tanya, hakim di kita, apakah sudah sampai tingkat Polres ada? Enggak. Penangkapan kita menunggu hakim, berapa lama akan makan waktu? Toh sekarang di KUHP hari ini yang insya Allah besok disahkan, itu calon tersangka atau saksi atau apa namanya, itu bisa didampingi oleh advokat dari awal. Dari semenjak masuk itu sudah bisa didampingi. Kalau hari ini misalnya KUHP yang hari ini didampingi oleh advokat hanya diam kan. Ini bisa berbicara, bisa apa, bisa. Jadi menurut saya lebih bagus dari yang sebelumnya. Kita satu sisi DPR harus disuruh mempercepat. Kita bekerja untuk KUHP ini selama setahun ini, bukan waktu yang pendek. Tapi bagaimana dengan pemenuhan atau jaminan hak-hak sipil yang tadi disinggung oleh Mbak Tita juga? Ya saat ini memang harus ada percepatan hukum yang diakselerasi atau disegerakan untuk menegakkan hukum. Tapi kan hak-hak sipil, hak jaminan untuk hak-hak sipil juga harus dikedepankan, Pak. Gimana hak-hak sipil yang tidak dikedepankan? Sekarang banyak sekali contoh yang Anda sudah baca belum? Ya, draft yang hari ini memang tidak. Tapi gimana bisa menyimpulkan? Belum membaca draft. Kok kita baru kemarin kok. Baru kemarin berkata per kalimat. 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu gitu. Mbak Tita, per kalimat dan kita panggil semua. Mbak Tita, saya kan sudah baca draftnya kan? Iya. Meskipun saya tidak membaca sepenuhnya, tapi ICJR saya pasti sudah baca. Ya. Pertanyaan Pak Hasbi tadi, di mana yang melanggar hak-hak sipil ketika menegakkan hukum? Ya, yang tadi kita sampaikan soal bagian upaya paksa gitu. Jadi ada kondisi-kondisi yang tadi Anda sangat mendesak dalam pelaksanaan upaya paksa, geledah sita, blokir, sadap, bahkan penyadapan itu belum diatur undang-undangnya. Jadi undang-undangnya imaginary berdasarkan undang-undang, tapi udah dikasih kewenangan dulu penyidiknya. Nah ini dalam prakteknya yang kalau kita lihat sekarang, apa yang akan terjadi adalah biasanya lembaga-lembaga akan punya aturan internal sendiri sampai undang-undang penyadapannya ini sah. Nah ini yang agak susah kita kontrol, karena itu yang juga teman-teman masyarakat sipil selama ini juga sering mengkritik soal aturan-aturan internal lembaga Polri gitu misalnya. Ada banyak yang kemarin misalnya terakhir soal penggunaan senjata kekerasan itu kan kemarin ada peraturan internal baru yang itu juga kita kritisi, misalnya menjustifikasi penggunaan kekuatan yang berlebihan dan juga menyimpangi KUHP gitu. Jadi ada struktur dalam hukum acara pidana yang akhirnya itu membuat dampaknya di dalam praktek akhirnya hak itu bisa tercederai begitu. Nah ini akan juga nanti dijawab oleh Pak Hasbi. Tadi secara detail sudah dijelaskan oleh Mbak Tita, termasuk upaya paksa tadi. Upaya paksa untuk memakai tools-tools tertentu untuk menegakkan hukum yang dinilai melanggar hak-hak sipil. Saya akan tanyakan itu sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Saya lanjutkan lagi perbincangan kita malam hari ini. Tadi saya bertanya ke Pak Hasbi, bagaimana menjawab juga tadi kritikan soal kewenangan berlebih bagi aparat tanpa pengawasan. Ini yang sepertinya juga belum sempat disempurnakan oleh rancangan undang-undang KUHP ini, Pak Hasbi. Berlebihnya di mana? Jadi tidak ada sesuatu yang berlebih, menurut saya normal-normal saja. Ini soal tadi yang disampaikan oleh Mbak kita ini, soal hakim, misalnya penahanan itu harus izin hakim. Ini Indonesia ini luas. Bagaimana yang di daerah-daerah terpencil di Papua Barat misalnya, di Sarwako, di daerah-daerah yang terpencil, apa bisa?
menunggu hakim, keburu kabur itu maling istilahnya kan. Nah ini yang pertimbangan memang luas teritorial kita semua. Saya rasa yang ada sekarang ini, yang besok insya Allah disahkan itu, mudah-mudahan jadi disahkan insya Allah sangat lebih baik dibanding yang 44 tahun lalu disahkan. Ini memang sudah lama tidak direvisi ya, 44 tahun. Dan menurut Pak Hasbi ini sudah banyak penyempurnaan. Ada respons Mbak Tita? Ya sebetulnya ada yang lebih mengkhawatirkan lagi sih selain tadi ya soal check and balance mekanisme kontrol untuk penangkapan dan penahanan. Ini yang paling bisa relate juga dengan masyarakat umum karena bisa membuka ruang-ruang untuk penjebakan, untuk menanam bukti, bahkan tindak pidananya belum ada. Jadi ada agak unik memang di sistem peradilan pidana Indonesia itu beda dengan negara-negara lain yang membedakan penyelidikan sama penyidikan. Kalau di luar itu investigasi ya investigasi aja, nggak ada pre-investigasi, nggak ada investigasi, nggak ada penyelidikan, nggak ada penyidikan. Di sistem kita yang unik ini dia membedakan penyelidikan yang mana itu untuk mencari tahu apakah benar ini ada tindak pidana atau tidak. Kemudian ada penyidikan. Penyidikan itu yang udah konfirmasi ini udah pasti ada tindak pidana, terus mencari pelakunya, mencari bukti. Itu dipisahkan, dua proses yang berbeda. Yang jadi isu adalah di penyelidikan ini di mana udah confirm dulu ada nih tindak pidananya. Baru dia untuk mencari bukti dengan 3 tindakan ini tadi. Nah yang jadi bahaya adalah ketika tindakan ini bisa dilakukan di tahap yang penyelidikan yang belum tentu ada konfirmasi ada tindak pidana atau enggak, ini bisa jadi ruang-ruang untuk penjebakan, untuk nanam bukti, untuk bisa entrapment lah bahasa yang itu sekarang sebenarnya udah kejadian di kasus narkotika di mana orang-orang yang jual beli itu polisinya yang nyamar jadi penjualnya atau jadi pembelinya, kemudian akhirnya dia ditangkap dan itu diperkarakan gitu. Jadi ini mekanisme yang sekarang itu sangat problematik di Undang-Undang Narkotika, di penegakan hukum narkotika, dan kemudian itu akan dilegitimasi di RUU KUHAP ini. Nah ini yang paling kita kritik. Ini lebih spesifik lagi Pak Hasbi, barusan Mbak Tita mengatakan proses mana yang berlebihan. Nah, itu tadi, misalnya tadi ada penyelidikan dan penyidikan, ketika di tengah jalan proses penyelidikan, ada penyisipan barang bukti yang disisipkan karena ada kewenangan yang berlebih oleh aparat penegak hukum yang tidak diawasi oleh lembaga di atasnya. Kalau menurut saya itu bukan sesuatu yang berlebih. Ini soal mental. Bagaimana maksudnya mental ini di sini? Ini sudah bagus. KUHAP ini akan disahkan dengan sekian bulan kita bahas sampai 1 tahun ini. Ini sudah bagus. Sudah merevisi banyak yang dari KUHAP yang lama. Nah, soal mental, sebagus apapun aturan, kalau mental aparat penegak hukumnya tidak bagus, tidak akan bagus. Ini kan soal mental, beda dong. Anda bikin malaikat yang bikin ini, andai kata bukan DPR lah, malaikat yang bikin KUHAP. Tapi kalau mentalnya tidak bagus, penegak hukumnya tidak. Ini kan soal bagaimana pengawasan DPR terhadap kepolisian dan lembaga-lembaga yang lain, bukan hanya kepolisian dan kejaksaan, kan soal itu. Ini bukan soal aturannya bagus atau tidak. Kalau KUHAP yang awal misalnya kita tidak revisi, bagus. Kalau memang penegak hukumnya memang mentalnya memang bagus. Yang terjadi saat ini, oke lah katakan bahwa KUHAP ini sudah banyak sekali penyempurnaan. Tadi Pak Hasbi menyinggung soal mental. Anda sepakat soal mental ini jadi kendala juga ketika sebagus apapun KUHAP ini direvisi atau disempurnakan? Ya, kalau menurut kami sebetulnya pencegahan upaya untuk penyalahgunaan dan juga perilaku koruptif dan lain-lain itu kan sebetulnya bisa dicegah melalui sistem check and balance yang memang secara sistem dibentuk secara robust gitu. Dan kita sayangnya belum sampai di sana gitu. Seperti yang tadi kita sampaikan di awal gitu, untuk sekedar ngecek penangkapan penahanan aja kita nggak punya. Kalau kita bandingin sama negara-negara yang lain jauh tertinggal, nggak ada ceritanya di negara-negara yang udah demokratis, yang dia penghormatan terhadap HAM-nya udah cukup settle gitu ya. Ketika orang ditangkap dirampas kemerdekaannya di negara demokratis itu dia nggak dibawa ke hakim, itu nggak ada. Jadi semuanya itu proses check and balance-nya standarnya udah sampai di sana. Nah kita ini masih mau ke sananya masih jauh gitu. Jadi sebelum kita mencari mengevaluasi personal atau ya itu jadi isu juga gitu. Kita bahas soal reformasi Polri, itu salah satunya juga soal kendala internal oversight juga masalah, tapi gimana membangun sistem yang robust itu juga harus diupayakan gitu. Sistem apapun yang dibangun ya memang ada sedikit banyak soal mental, tapi sudah ada contoh di negara-negara lain dengan mental yang buruk dengan sistem yang baik
buktinya bisa memperbaiki itu. Yang penting jangan tajam ke bawah tapi tumpul ke atas penegakan hukum di kita itu, termasuk dengan penegakan HAM yang dibutuhkan oleh, meskipun itu tersangka, terpidana, itu juga tetap punya hak sipil yang harus dilindungi. Baik, terima kasih Pak Hasbi juga Mbak Atita sudah berbincang malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Kita jumpa lain waktu.